Oke teman-teman, balik lagi sama Indosuara News. Apa kabar kalian yang dari ujung Taiwan Utara sampai ujung Taiwan Selatan nih? Kabar baik pastinya. Nah, hari ini kita bakal mencari highlight atau berita yang paling heboh daripada seminggu ini, tanggal 22 sampai tanggal 27 teman-teman. By the way, kalau kalian mau baca berita, kalian bisa baca berita di indosuara.com. Ada linknya di bawah ya. Langsung ke berita pertama nih. Komen juga ya berita mana yang kalian merasa paling heboh dan paling unik berita ini. Oke. Berita pertama. Pria mabuk tabrakkan perutnya ke petugas 7-Eleven setelah diminta pendaftaran nama asli. Oke, kita baca ya. Setelah pemberitaan pembunuhan petugas toko swalayan akibat diminta pakai masker, pelanggan nakal lainnya pada hari Selasa 23 Oktober menyerang seorang karyawan toko karena peraturan pencegahan pandemi. Ya. Pada pukul 1.20 pada hari Selasa pagi, seorang pria berusia 69 tahun bermarga Kau sengaja menabrakkan perutnya pada penjaga toko 7-Eleven di distrik Peito, Taipei. Setelah semalam mabuk berat, ketika seorang pegawai bermarga Huang mencoba membujuk Kau untuk mencatat kunjungannya dengan sistem pendaftaran nama asli atau yang scan barcode itu, dia menolak dan mulai mengutuki Huang. Pada satu titik, Kau dengan getir berbicara, "Karena orang-orang sepertimu, seorang asisten toko dibacok sampai mati." Kau mengacu pada sebuah insiden pada tanggal 21 November pada hari Minggu, di mana seorang pria diduga menikam seorang petugas toko sampai mati di Taoyuan setelah petugas memintanya untuk memakai masker. Seorang petugas bermarga Lin mencoba untuk datang membantu nih, tetapi Kau malah mendorong Lin ke meja kasir dengan perutnya. Kau kemudian berpura-pura terluka dan berbaring terlentang di lantai. Kau awalnya menolak untuk berdiri kembali sebelum akhirnya bangkit kembali dan mengancam para pegawai lagi. Akhirnya, seorang karyawan wanita melapor polisi. Ya, jadi begitu teman-teman. Berita pertama. Kalau kalian merasa ini berita yang menarik, kalian boleh komen di bawah ya. Dan juga kalian harus hati-hati nih teman-teman, apalagi yang suka keluar malam ya. Oke, kita lanjut aja ke berita nomor 2. Nah, berita ini yang pada suka cuan ya teman-teman ya. Kita ada berikut nomor pemenang Vapeo Taiwan untuk September sampai Oktober. Hadiah 10 juta NTD menanti. Wow, mantap. Kalau kalian dapat 10 juta, mau ngapain teman-teman? Kasih tahu ya. Oke, langsung aja Koko bacain aja kalian nomor-nomornya. Kalau kalian merasa kalian memiliki nomor ini, boleh langsung aja ya. Oke, special prize. Nomornya 148 72301. Hadiahnya 10 NTD kalau semua urutannya benar ya teman-teman ya. Terus grand prize 37250799. Hadiahnya 2 juta NTD untuk semua angka yang cocok dari nomor yang benar. Oke. Lanjut, first prize 71086085. Nomor kedua 53645821. Nomor ketiga 466 Untuk yang ini mendapatkan hadiah 200.000 NTD. Untuk hadiah kedua dan seterusnya ada di bawah. Kalau kalian mau tahu angka lengkapnya dan juga kalian kelewatan pas Koko bacain, kalian bisa langsung lihat di Indosuara News. Linknya nanti di bawah ya teman-teman. Oke, kalau kalian dapat langsung ya teman-teman ya. Masuk ke berita ketiga. Seorang pria di Kuisan, Taoyuan menikam petugas minimarket hingga meninggal akibat diminta pakai masker. Wah, ini nyambung sama berita yang tadi teman-teman. Oke, langsung aja ya. Seorang pria menikam petugas toko swalayan dengan pisau hingga meninggal di distrik Kuisan, Taoyuan pada tanggal 21 November minggu kemarin. Setelah diminta memakai masker teman-teman. Kepala kantor polisi mengatakan kepada media bahwa tersangka bermarga Jiang memasuki sebuah toko serbaguna pukul 5 pagi. Mengatakan kepadanya bahwa dia harus memakai masker. Nih si penjaga tokonya bilang harus pakai masker ya Pak. Terus dia pergi dengan kesal. Tak lama kemudian, Jiang masuk ke toko untuk ketiga kalinya. Dia minta saya keluar dari belakang kontainer dan kemudian menikamnya dengan pisau beberapa kali. Tugas itu melawan sebelum jatuh di luar toko, berdarah-darah. Waduh, ngeri banget ya. Saksi memanggil pihak berwenang untuk melaporkan kejadian tersebut dan pemadam kebakaran Taoyuan mengirim penolong pertama ke tempat kejadian. Menderita 3 luka tusuk di dada dan jatuh koma. Waduh. Saya menderita serangan jantung dan dinyatakan meninggal oleh rumah sakit setelah perawatan darurat. Tersangka dilaporkan diam saat diangkut ke kantor polisi. Namun dia menjadi gugup dan berlutut di tanah beberapa kali, mengharuskan polisi untuk menariknya dalam perjalanan ke gedung. Ayah saya tiba di stasiun dalam keadaan kaget dan tidak percaya setelah diberitahukan oleh polisi tentang nasib putranya. Dia mengatakan putranya selalu berperilaku baik dan bertanya-tanya bagaimana pekerjaan bisa merenggut nyawanya. Bagian banget ya teman-teman ya. Kalau kalian merasa ada mau komen apa, boleh komen di bawah ya. Oke, kita lanjut lagi. Berita keempat, polisi Taoyuan gerbek diskotik.
Dan tempat dansa dewasa 49 pekerja migran ditangkap karena belum 14 hari vaksin. Ngeri banget teman-teman. Oke, polisi Taoyuan berturut-turut melanjutkan operasi pada hotel-hotel besar dan ruang dansa migran pada tanggal 21. Cabang Taoyuan menggerakkan sejumlah besar pasukan polisi untuk melakukan inspeksi di 4 restoran bar besar migran. Akibatnya, tidak satu pun dari 4 restoran telah menerapkan vaksin untuk tamu mereka. Waduh, ngeri ya teman-teman ya. Inspeksi kartu memungkinkan pelanggan untuk bebas masuk dan mengambil uang di dalam tempat tersebut. Sebanyak 49 pekerja migran ditangkap. Lembar catatan inspeksi dibuat di tempat dan mereka dirujuk ke Biro Kesehatan untuk diinvestigasi. Waduh. Gitu teman-teman. Jadi kalian harus mengikuti peraturan dan protokol kesehatan ya. Nah, sekian teman-teman berita hits minggu ini. Kalau kalian mau komen, boleh komen di bawah. Kalau kalian mau baca berita selengkapnya, linknya sudah kita taruh di bawah. Oke, jangan lupa like dan komen dan share video ini. Kalau gitu, sampai jumpa minggu depan. Dadah!